Pagi anak-anak Miss, kita lanjut ke pembelajaran matematika kita hari ini, yaitu tentang pengurangan 3 pecahan berturut-turut. Kamu boleh perhatikan contoh-contoh yang akan Miss berikan. Nanti contohnya bisa saja bervariasi, bisa saja pecahan campuran dengan pecahan-pecahan campuran lainnya, bisa juga dengan pecahan campuran dengan pecahan biasa, atau bisa juga dengan pecahan campuran dengan bilangan asli dengan pecahan desimal atau yang lainnya. Nah, langsung saja kita coba mengerjakan soal yang pertama, yaitu 3 7/8 dikurangi 1 1/4 dikurangi 2 1/3. Apa yang bisa kamu pikirkan pertama sekali jika melihat contoh soal berikut ini? Ya, benar, bisa dengan mengelompokkan bilangan-bilangan aslinya. Nah, tapi bisa juga kamu perhatikan dari bentuk pecahannya, yaitu pecahan-pecahan berikut ini mempunyai penyebut sama atau berbeda. Nah, karena dia mempunyai penyebut yang berbeda, maka langkah pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut-penyebutnya, yaitu dari 4, 3, dan 8. Nah, untuk mengerjakan nilai KPK sudah ada di materi kita sebelumnya, namun di sini kita coba mencarinya kembali. Kelipatan 8. Kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Nah, dari ketiga kelipatan berikut ini, coba kamu perhatikan lagi, manakah yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil yang terdapat pada kelipatan 8, 4, dan 3. Ayo kita cek, 8 apakah ada di kelipatan 4? Ada, namun tidak ada di kelipatan 3. Apakah 16 ada? Ada, tapi di kelipatan 3 juga tidak ada ya. Nah, selanjutnya 24. Apakah ada kelipatan 4 di 24? Ada. Apakah ada di kelipatan 3? Ya, ada juga. Maka, kelipatan persekutuan terkecil dari 8, 4, dan 3 adalah 24. Nah, 24. Nah, setelah itu barulah kita dapat mengelompokkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Tadi kita dapat kelompokkan yang pertama 3, 1 dengan 2 menjadi satu bentuk kelompok, yaitu 3 dikurang 1 dikurang 2. Kita satukan. Selanjutnya apa yang mau kita satukan? Bentuk-bentuk dari pecahan biasanya. Ini dapat kita satukan. Ingat, tanda pemisah di sini harus tanda tambah. Ya, benar. Kemudian kita pindahkan. Yang pertama 7/8 dikurangi 1/4 dikurangi 1/3. Sekarang kita coba kerjakan soalnya. 3 dikurang 1, 2. 2 dikurang 2, 0. Lanjut, tambahnya kita harus tuliskan lagi kembali. Kemudian, karena di sini penyebutnya tadi sudah kita cari, yaitu 24, maka kita langsung saja tuliskan dulu penyebutnya 24, 24, 24. Nah, selanjutnya tinggal menghitung berapakah nilai pembilang-pembilang yang baru di sini.
24 kita apakan ke 8? Dibagi. Berapakah 24 dibagi 8? 3. 3 diapain ke 7? Dikali. 3 dikali 7? 21. Next, sekali lagi kamu perhatikan. 24 dibagi 4 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya 6. Sekali lagi coba perhatikan. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 8 dikali 1 hasilnya 8. Selanjutnya baru dapat kita hitung 0. Karena dia 0 tidak perlu dihitung ya. 0 ditambah berapa berarti ini udah nggak ada lagi bilangan asli di depannya. Tinggal bilangan pecahan biasanya saja nanti hasil akhirnya. Yaitu 21 dikurangi 6 dikurangi 8. Berapa 21 dikurangi 6 dikurangi 8? Ayo hitung semua anak Miss. Miss tunggu ya. Hasilnya adalah 7. Maka dapat kita tuliskan menjadi 7/24. Nah, dari 7/24, apakah bentuk ini masih bisa kita sederhanakan? Tidak perlu ya disederhanakan ya. Maka dapat kita selesaikan soal pecahan campuran 3 pecahan berturut-turut, yaitu mempunyai hasil 7/24. Next, kita coba mengerjakan contoh soal yang kedua. 7/8 dikurangi 2/6 dikurangi 1/3. Di sini kita mempunyai soal yang terdapat pecahan campuran dan juga pecahan biasa. Masih sama seperti yang tadi, maka kita perlu mencari nilai KPK. KPK dari siapa? KPK dari penyebutnya, yaitu 8, 6, dan 3. Masih seperti yang tadi, kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 adalah 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Dari ketiga kelipatan berikut, coba tentukan dulu nilai KPK-nya. Apakah 8 ada di bawah? Tidak ada. 16 ada di bawah? Juga tidak ada. 24 ada di bawah? Ada di kelipatan 6, ada juga di kelipatan 3. Maka kelipatan dari ketiga bilangan tersebut adalah 24. Di sini kamu boleh tuliskan hasilnya adalah 24. Next, kita lanjut mengerjakan soalnya. Yang langkah selanjutnya yaitu dengan mengelompokkan bilangan-bilangan aslinya. Miss, yang kita kelompokkan 7 dengan 2. Yang satu lagi di sini bagaimana? Ya, tidak perlu ditulis ya nak, karena nanti kalau 0 kita tulis sama aja. Nah, hasilnya kan tetap bilangan itu sendiri. Nah, maka langsung kita kelompokkan 7 dikurangi dengan 2. 7 dikurangi 2, tutup kurung. Setelah kita kelompokkan bilangan asli, selanjutnya kita harus mengelompokkan pecahan-pecahan biasanya. Kita jadikan 1. Ya, ditambah. Pecahan biasa berikutnya adalah 7/8 dikurang 2/6 dikurangi 1/3. Kemudian kita hitung. Bilangan aslinya 7 dikurang 2 hasilnya 5. Ditambah, dituliskan dulu tanda tambahnya. Lanjut kita menuliskan yang seperti tadi. Penyebutnya terlebih dahulu 24, 24, 24. Lanjut, kemudian 24 diapakan ke 8? Dibagi. Berapakah 24 dibagi 8? 3 diapakan ke 7? Dikali. 3 dikali 7 hasilnya 21. Lanjut lagi. 24 dibagi hasilnya 6. 24 dibagi 6 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya
8. Lanjut lagi, 24 dibagi 3 hasilnya 8. 8 dikali 1 hasilnya 8. Maka kita tuliskan sama dengan di bawah. 5, kalau tadi 0 ya, ini 5 ya. 5, tuliskan kembali 5. Kemudian ditambah, karena penyebutnya sudah sama, dapat kita hitung 21 dikurangi 8 dikurangi 8 hasilnya adalah 5/24. Maka jawabannya adalah 5 ditambah 5/24 yaitu 5/24. Kita lanjut ke pembelajaran kita berikutnya, yaitu tentang soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, langsung saja perhatikan, simak baik-baik contoh berikut ini. Ibu membeli 65/8 kg jagung di pasar. Ayah membawa 3/4 kg jagung yang dipetik dari kebun. Jika 4/2/3 kg dari jagung-jagung itu digunakan untuk memberi makan burung merpati, berapa kilogramkah sisa jagung yang masih ada? Nah, di sini yang ditanyakan adalah sisa dari jagung yang masih ada. Berarti tadi adanya 5/8 kg dari ibu dan adanya dari 3/4 kg dari ayah. Nah, inilah adanya jagung tadi. Karena sudah dimakan oleh burung merpati sebanyak 4/2/3, maka sisanya itulah sebagai jagung yang masih ada. Kita akan mengerjakan, langsung saja perhatikan. Berarti di sini dapat kita tuliskan sisa jagung. Sisa jagung yang masih ada. Sisa jagung yang masih ada dapat kita peroleh dengan cara sisa jagung yang masih ada, yaitu tadi pertama kita hitung dulu banyaknya jagung yang ada dimiliki oleh si ibu, yaitu 65/8. Dihitung, maka diapakan? Dihitung dengan cara menjumlahkan yang punya ibu dengan punya si ayahnya. Selanjutnya, karena dimakan, berarti bertambah atau berkurang? Berkurang. Karena dimakan oleh burung sebanyak 4/2/3, maka dikurangkan dengan 4/2/3. Seperti yang tadi, kalau kita punya bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka langkah pertama, perhatikan dulu pecahan-pecahannya. Berpenyebut sama atau berpenyebut beda? Karena penyebutnya beda, maka carilah dulu nilai KPK-nya. Berapakah KPK 8, 4, dan 3? Ada yang ingat tadi berapa KPK dari 8, 4, dan 3? Ada yang masih ingat? KPK-nya adalah 24. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan nilai KPK, kita kelompokkan saja bilangan asli dengan bilangan asli berikutnya. Nah, kita kelompokkan dulu. 6 ditambah atau dikurang, anak Miss? Iya, ditambah dengan 3. Kemudian yang ini dengan dikurangkan dengan 4. Nah, kita kelompokkan. Nah, kalau pengelompokan, di sini wajib tanda tambah ya, anak Miss. Di sini wajib tanda tambah. Kemudian kita kelompokkan pecahan biasanya. Lanjut, 5/8 kita pindahkan. 5/8, karena ini tanda tambah, harus tanda tambah. Ditambahkan dengan 3/4. Tuliskan kembali 3/4. Karena di sini tanda kurang, maka harus dikurangkan dengan 2/3. Nah, setelah selesai mengelompokkan, selanjutnya dapat kita hitung berapakah 6 ditambah 3? 9. 9 dikurang 4 adalah 5.
Lanjut tambah. Seperti yang tadi kita kelompokkan, tuliskan dulu nilai penyebutnya yaitu 24. Di sini jangan lupa perhatikan tanda tambah dan tanda kurangnya. 24 diapain ke 8? Dibagi. Berapakah 24 dibagi 8? 3. 3 diapain ke 5? Dikali. Berapakah 3 dikali 5? Hasilnya 15, tulis di bawahnya. 24 diapain ke 4? Iya, dibagi. 24 dibagi 4 hasilnya 6. 6-nya dikali dengan 3 hasilnya 18. Tuliskan di bawahnya. Satu kali lagi. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 8 dikali 2 hasilnya 16. Pindahkan ke bawah. Selanjutnya dapat kita hitung. 5 tuliskan kembali ditambah. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang-pembilangnya dapat kita hitung kembali. 15 ditambah 18 dikurangi 16. 15 ditambah 18, saya hitung. 15 ditambah 18. Tambah 8 tambah 5, 13. Naik 1, maka jumlahnya 33. Nah, selanjutnya dikurangkan dengan 16. Kita kurangkan dengan 16. 3 dikurang 6, pinjam ini jadi 2. 13 dikurangi 6, hasilnya 7. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Maka 15 ditambah 18 dikurangi 16, hasilnya adalah 17/24. Maka jawaban penyelesaiannya di sini yaitu 5 ditambah 17/24. Hasilnya menjadi 5/17/24. Jadi, dapat kita tuliskan kesimpulannya. Sisa jagung yang masih ada, sisa jagung yang masih ada adalah 5/17/24 kilogram. Demikianlah penjelasan tentang soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sampai di sini materi yang Miss sampaikan, Miss ucapkan terima kasih. Semoga kalian dapat memahami dan mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dan semangat mengerjakan tugas.